Bab ke-224. Audi seketika terlonjak saat mendengar suara berat yang tiba-tiba menyapa telinga. Secara spontan ponsel wanita itu terlepas dari genggaman. Terjatuh begitu saja menghantam lantai hingga menyebabkan retak pada layar. Jangan lupakan sikapnya yang tiba-tiba gugup. Layaknya pencuri yang baru saja tertangkap basah. Terlebih sang suami terus melayangkan tatapan tajam terhadapnya. "Aku teleponan sama teman," jawabnya berusaha santai. "Kamu kenapa tiba-tiba muncul di belakang aku?" Ia berusaha mengalihkan perhatian suaminya. "Teleponan sama teman. Siapa lagi?" ia bertanya. "Ya teman. Kamu kan tidak perlu tahu siapa saja temanku. Lagi pula selama ini kamu tidak pernah peduli aku berteman dengan siapapun." Zafran masih menatapnya tajam. "Lalu apa maksud ucapan kamu tentang menghancurkan pernikahan Darren?" Wanita itu membeku. Bibirnya seolah terkunci. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa sang suami akan mendengar semua pembicaraan rahasianya dengan Vanessa. Zafran menggelengkan kepala seraya berdecak. Marah bercampur kecewa menyatu dalam garis wajahnya. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu bisa sejahat ini. Kamu berkomplot dengan Vanessa untuk berbuat kejahatan. Apa kamu tidak sadar apa akibat dari perbuatan kamu ini? Terus saja menyalahkan aku karena memang hanya itu yang bisa kamu lakukan sebagai suami." Wanita itu mendorong dada suaminya sekuat tenaga. Namun tak sedikit pun Zafran bergeser dari tempatnya berdiri. "Aku memang menghasut Vanessa untuk menggagalkan pernikahan mantan kamu itu. Kenapa? Kamu mau melaporkan aku ke Om Din? Atau kamu sendiri yang mau menjebloskan aku ke penjara? Dai, kamu kenapa sih? Kenapa aku merasa kamu setiap hari bukannya lebih baik, malah semakin jahat? Kamu yang membuat aku jadi seperti ini. Sekarang kamu menyalahkan aku. Silahkan." Bola mata wanita itu mulai berkaca-kaca. Wajahnya merah memancarkan amarah. "Aku menyalahkan kamu karena kamu memang salah. Bisa-bisanya kamu menghasut Vanessa untuk menggagalkan pernikahan Pak Darren. Aku melakukannya karena aku benci perempuan itu. Perempuan yang membuat kamu mengabaikan aku selama ini. Karena dia kamu tidak pernah menganggap aku ada. Padahal apa lebihnya dia dibanding aku? Dia hanya perempuan gila yang berasal dari..." "Cukup!" teriakan Zafran kembali menggema. Kedua tangannya terkepal kuat. Andai tidak ia tahan, ia pasti sudah melayangkan satu tamparan ke wajah istrinya itu. "Kenapa? Kamu tidak terima aku sebut dia perempuan gila? Dia memang bekas orang gila, kan?" Zafran menghembuskan napas kasar. "Kamu sudah keterlaluan. Dai, apa kamu tahu apa yang terjadi kepada Melati setelah pernikahan kami batal? Aku tidak peduli. Yang aku tahu dia adalah perempuan yang sudah menyebabkan suamiku mengabaikan aku selama ini dan dia tidak pantas bahagia." Wanita itu mengusap air mata dengan amarah yang masih meletup-letup. "Kenapa jadi Melati yang kamu salahkan? Lalu siapa yang harus disalahkan?" "Aku." "Sayangnya Melati tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kebencian kamu kepada Melati bukan pada tempatnya. Dia bukan orang yang seharusnya kamu benci. Kamu lihat, meskipun kamu berusaha menjatuhkan dia, usaha kamu selalu gagal. Aku meninggalkan dia di hari pernikahan kami karena ancaman Mami. Dia dihina dan direndahkan karena status sosial keluarganya. Dia mengalami tekanan batin yang tidak main-main. Dan semua itu karena kesalahan aku." Audi tiba-tiba bungkam. "Kamu tahu, Dai, pintu terbuka lebar untuk dia kalau mau membalas semua perbuatan aku. Dia bisa saja meminta suaminya memecat aku dan membuat keluarga kita bangkrut. Perusahaan orang tua kamu bahkan bisa dibuat hancur tanpa sisa. Tapi Melati tidak melakukan itu padahal dia bisa." Wanita itu menjatuhkan tubuhnya di sofa. Air matanya terus mengalir. Zafran memilih duduk di sampingnya. "Selama menikah, apa pernah satu hari saja kamu menganggapku sebagai istri? Tidak, kan? Kamu terlalu sibuk memikirkan wanita dari masa lalu kamu itu. Kamu sibuk memikirkan rasa bersalah kamu. Tapi kamu sama sekali tidak pernah memikirkan perasaan aku." Audi berucap lirih. Sakit yang selama ini ia pendam akhirnya ia tumpahkan. "Tidak ada satupun hal dalam diri aku yang kamu sukai." Zafran menarik napas dalam. Sesak tiba-tiba menjalar di dada. "Kadang aku merasa, di mata suamiku sendiri saja aku tidak berharga.
apalagi di mata orang lain. Kamu menikahi aku hanya karena terpaksa, karena desakan mami. Karena itu kamu tidak pernah menganggap aku ada. Tadinya, aku mau menikah dengan kamu karena aku pikir bisa memulai hidup baru. Tapi ternyata aku salah. Malah semuanya jadi lebih buruk. Aku benci semua yang ada di sekitarku. Amarah yang tadi tertahan di hati Zafran seketika luntur. Ia mengusap puncak kepala wanita itu. Aku minta maaf kalau selama ini kamu merasa terabaikan. Kamu seperti ini adalah karena kegagalanku membimbingmu. Kita seperti boneka yang hidup satu rumah tapi saling berjauhan. Membentuk keluarga tapi justru terlihat seperti musuh. Ia mengusap air mata yang meleleh di pipi sang istri. Kenapa kita harus hidup dengan terus saling menyakiti? Kita seharusnya menciptakan keluarga yang baik. Tapi kenapa kita justru sibuk dengan ambisi masing-masing? Sudah terlambat. Kehidupan keluarga yang bahagia itu tidak ada untuk aku. Kenapa tidak? Kalau kamu tidak bisa memperbaikinya untuk diri kamu sendiri, lakukan untuk Salsa. Supaya dia bisa bangga punya ibu seperti kamu. Perlahan Zafran menarik wanita itu dan memeluknya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah didapatkan Audi selama pernikahan. Selama bertahun-tahun hidup selanjang, tetapi tidak pernah merasakan dicintai. Membuat tangis wanita itu semakin menjadi jeti. Yang ia lakukan hanya menangis dalam pelukan sang suami. Aku minta maaf kalau selama ini membuat kamu sakit hati. Kamu mau kan memperbaiki semuanya bersama-sama? Meskipun sudah terlambat, kita masih bisa memperbaiki semuanya. Apa masih bisa? Tidak akan ada yang mau memaafkan aku. Aku harus mulai dari mana? Kamu bisa mulai dari diri kamu sendiri. Setelah itu minta maaf ke orang-orang yang pernah kamu sakiti. Kalau mereka tidak mau memaafkan aku bagaimana? Kalau kamu sudah minta maaf, tinggal urusan orang itu dengan Tuhannya. Yang penting niat kamu tulus untuk minta maaf. Sementara itu, rumah keluarga Darmawan tampak hiruk-pikuk malam itu. Sejak beberapa jam lalu, taman sudah tampak ramai oleh beberapa anggota keluarga yang berkumpul. Melati dan Darren turut hadir di sana, sedang duduk di meja panjang bersama Mama Fanny dan anak-anak. Sementara Barah dan Joe sedang ke bandara untuk menjemput Galih dan Riana beserta putri kecil mereka. Dian sudah tidak sabar menanti kedatangan saudara sepupunya. Sebuah tas sudah ia siapkan sebagai hadiah untuk menyambut Phil. Namun, ia harus kesal dengan keberadaan Lian, pemuda remaja yang terus mengganggu dengan menyebutnya sebagai ibu-ibu arisan. Anak kecil itu mainnya boneka, bukan tas branded. Lian memandangi Bian dari ujung kaki ke ujung kepala. Anak berusia 5 tahun itu adalah anak teraneh yang pernah ia temui sepanjang hidupnya. Biarin. Dia nanti mau jadi selebgram. Kakak Lian lebih aneh, rambutnya berdiri-berdiri kayak daun nanas. Akhirnya Lian dapat lawan sepadan. Darren mengatupkan bibir menahan tawa. Selama ini tidak ada yang berani menegur gaya rambut pemuda yang kata Galih menyerupai Naruto itu. Nanti anaknya jangan gini ya, Bang. Bisa bangkrut perusahaannya. Bisik Lian ke telinga sang kakak. Harga tas sama bajunya aja bikin merinding. Papanya masih sanggup beli. Kenapa tidak? Iya kan, Bian? Tanya Darren. Cuma tas kuman aja yang gak dibeliin papa. Celoteh Bian dengan bibir mengerucut. Uang papa kamu kayaknya habis. Deh, ucap Lian. Papa, kata Kak. Ucapan Bian terpotong di udara karena lebih dulu dibungkam Lian dengan telapak tangan. Masak apa lagi sih, sayang? Tanya Alfian, tiba-tiba muncul di belakang Aileen. Aku buat otak-otak, Mas. Karyana suka otak-otak, makanya aku coba buatkan. Ini resepnya dapat dari DBM. Alfian berdecak pelan. Tapi otak-otaknya sudah dites Iki. Belum? Enggak perlu dites. Otak-otaknya masih bisa berpikir jernih. Kok? Mana ada otak-otak bisa mikir? Alfian hampir meledakkan tawa. Kamu berat lahirnya berapa sih? Aileen Nadia Anjani. Kelakarnya sengaja memancing. Memang kenapa? Aileen sudah berkacak pinggang di hadapan suaminya. Belakangan ini ia merasa Alfian seperti netizen Joelik 62. Kayak kurang 1 ons, deh. Ucapan Alfian membuat mata Aileen melotot tajam. Alfian Setio Darmawan. Bab ke-225. Ampun, kamu kok KDRT? Sih,
Alfian menjauhkan tubuhnya saat Aileen melayangkan cubitan di pinggang. Biarin. Kamu nyebelin. Ucap Aileen dengan bibir mengerucut. Ia pindahkan otak-otak buatannya pada wadah lain. Kayak habis dicapit kepiting pinggangnya. Alfian mengusap pinggang sebelah kiri yang mendapat cubitan kecil dari sang istri. Sejak hamil, ia benar-benar suka mengganggu wanita itu. Setiap kali Aileen menjerit kesal menjadi hiburan tersendiri baginya. Biar saja. Kalau perlu Mas Alfian aja yang aku jadikan bahan utama untuk membuat otak-otak. Alfian menahan tawa. Ingin rasanya menggigit bibir yang sedang mengerucut itu. Ampun, Mama Lita. Keduanya masih terlibat adu mulut saat terdengar sebuah mobil memasuki halaman. Itu pasti Vio yang datang. Ucap Bian penuh semangat. Ayo, Alea. Aku kenalin sama Vio. Riana memandangi rumah mewah di hadapannya sesaat setelah gerbang terbuka. Mobil yang ia tumpangi baru saja memasuki halaman. Tidak banyak perubahan sejak terakhir kali ia menginjakan kaki di rumah ini. Semuanya masih sama. Mereka akan menginap di rumah Alfian malam ini. Dan besoknya akan pindah ke rumah baru yang sudah disiapkan Gali jauh-jauh hari sebelum kepulangan mereka. Bunda, ini rumah siapa? Tanya si kecil Vio. Memandang kagum rumah di hadapannya. Ini rumahnya Bian, sayang. Jawab wanita itu mengusap puncak kepala putrinya. Wow, rumahnya bagus dan luas kayak istana. Bunda. Riana mengulas senyum. Iya, sayang. Begitu turun dari mobil, kedatangan keluarga kecil itu pun disambut dengan begitu hangat oleh Alfian dan Aileen. Selamat datang kembali. Aku senang sekali kita semua sudah berkumpul lagi. Ucap Aileen sambil memeluk Riana. Selama beberapa saat suasana haru tercipta. Terima kasih, Aileen. Hei, anak cantiknya papa, kenapa diam-diam di situ? Alfian merentangkan kedua tangan. Vio seketika berlari ke pelukannya. Papa, tadi Vio naik pesawat. Terbangnya tinggi banget. Vio melukis lingkaran di udara dengan kedua jari telunjuknya. Nanti kapan-kapan papa ajak naik pesawat lagi. Bener ya, Pah? Iya, sayang. Ia mengecup pipi, lalu menurunkan gadis kecil itu dari gendongannya. Mari, kita ke taman. Semua orang sudah menunggu. Setibanya di taman, panggilan penuh semangat dari Bian menjadi sambutan pertama. Sosialita kecil ini berlari dengan memeluk kotak hadiah yang sudah ia persiapkan untuk asik sepupunya. Juga mengenalkan Vio dengan Alea. Gadis kecil gendut yang sangat menggemaskan. Tak hanya Bian dan Alea, Boy dan Bray juga menyambut adik sepupunya dengan penuh ceria. Ketiganya bahkan sudah duduk di meja bersama Oma dan Oma Buyut. Kamu ngapain undang si rambut nanas itu? Bisik Gali ketika menyadari keberadaan Lian di taman. Memang kenapa? Dia kan adiknya Dan, wajar kalau datang. Tapi waktu itu kamu bilang dia berusaha mendekati Aileen. Lagi, Gali berbisik. Sudah pindah haluan. Sekarang biarkan dia mengasah skill. Kita sebagai pendengar hanya perlu asah golok. Galih mengangguk pelan. Makan malam berlangsung hangat. Sesekali terdengar tawa riang dari sana. Bisa dibilang ini adalah pertama kali mereka berkumpul kembali sejak 5 tahun terakhir. Joe harus menjadi sasaran bukbara, yang beberapa hari lagi akan melepas masa lajang dengan sang wanita pujaan. Banyak senyum, Joe. Biar Raffi tidak takut sama kamu terus. Ucap Bara sambil tertawa kecil. Joe hanya menatap dengan sorot tajam. Memang sikapku seperti biasa. Kasihan Raffi, aku sering melihatnya dipukul ayahnya. Dia pasti trauma dan butuh waktu untuk menyembuhkannya. Imbu Riana teringat pada anak lelaki itu. Anak yang malang. Pertama kali bertemu dengannya, dia juga ketakutan. Bahkan saat mendatangiku dan meminta membeli keripiknya, dia gemetar. Kenang Gali saat Raffi mendatanginya dan mengabarkan Vio yang mengalami kecelakaan. Tapi kenapa Iren tidak ke sini? Tanya Riana. Sebab setahunnya, beberapa hari belakangan ini Iren tinggal di sebuah apartemen yang sudah disiapkan Joe untuknya. Demi menghemat waktu dan memudahkan, pernikahan akan digelar di kota itu, bukan di kampung halaman Iren. Perjalanan yang jauh menuju tempat tinggal Iren yang berada di pelosok membuat mereka mengambil keputusan ini. Dia tidak bisa datang. Raffi sedang demam.
Balas Joe. Raffi demam. Tapi sudah ke dokter, kan? Tanya Alfian khawatir. Sudah. Kata dokter hanya demam biasa. Sudah dikasih obat. Syukurlah. Semoga cepat sembuh. Besok pagi aku akan ke sana untuk melihatnya, ucap Aileen. Tadinya ia menawarkan agar Irene dan Raffi tinggal di rumahnya selama menunggu hari pernikahan. Namun, tawaran itu ditolak Irene secara halus. Tidak ingin membuat repot banyak orang menjadi alasan utama, sehingga memilih tinggal di apartemen milik calon suaminya. Joe mengeluarkan ponsel dari saku jaket. Sejak tadi ia terus memikirkan Raffi. Bagaimana keadaan Raffi? Isi pesan yang ia kirimkan kepada Irene. Joe menunggu beberapa saat hingga mendapat balasan pesan. Masih sama. Demamnya naik lagi. Menghembuskan napas panjang, Joe memasukkan ponsel ke saku jaket. Ia menatap orang-orang di hadapannya. Maaf, aku harus segera pergi. Mau kemana, Joe? Belum malam minggu ini. Kelakar Bara sambil menahan bahu lelaki itu. Cuma lihat Raffi sebentar, Irene barusan mengabari kalau demamnya naik lagi. Butuh 20 menit perjalanan bagi Joe untuk tiba di apartemennya. Ia segera menuju unitnya yang berada di lantai 7. Begitu membuka pintu, ia bergegas menuju kamar. Namun, baru sampai di depan pintu, suara Raffi terdengar begitu lirih. Ayah itu jahat. Bu, suka pukul ibu sama Raffi. Ibu jangan nikah lagi, nanti dipukul kayak ayah. Joe terdiam di ambang pintu kamar, menatap Irene yang sedang mengompres dahi putranya dengan handuk kecil. Raffi kenapa? Ia berkata pelan begitu Irene menoleh ke arah pintu. Demamnya naik lagi, makanya mengigau. Wanita itu tampak penuh khawatir. Boleh masuk? Irene mengangguk pelan, membuat Joe segera memasuki kamar dan duduk di ujung tempat tidur. Sebelah tangannya mengusap puncak kepala anak lelaki itu. Demamnya tinggi. Aku akan panggilkan dokter untuk memeriksanya. Tidak usah, Kak. Obat dari dokter masih ada. Lagi pula Raffi sudah biasa mengalami hal seperti ini. Kalau dia demam, dia akan mengigau dan mengira baru saja dipukul ayahnya. Dia juga akan bicara sembarangan dan mengatakan apa saja. Apa dia selalu mengigau seperti ini? Hanya kalau demam. Kadang saat baru terbangun, dia akan menjerit ketakutan dan merasa melihat ayahnya di mana-mana. Astagfirullah. Joe menatap keduanya iba. Terlebih Irene yang pasti sangat khawatir melihat kondisi putranya. Baru saja wanita itu akan beranjak, Raffi sudah kembali melenguh. Menatap sekeliling dengan matanya yang sayu. Bu, takut. Bu, itu ayah datang lagi. Ia seketika menjerit, menangis dan menyembunyikan tubuhnya di bawah selimut. Irene yang panik segera memeluk putranya. Tubuhnya yang demam itu terasa gemetar. Tidak, Nak. Kamu aman? Tidak ada ayah di sini, bujuknya. Namun, Raffi terus memangis dan memberontak. Raffi takut. Bu, ayah pasti mau pukul kita lagi. Ayo, Bu, kita pergi. Raffi takut sama ayah. Irene hanya memeluk dengan erat, sebisa mungkin menahan air mata yang hendak tumpah. Coba sini, biar aku yang tenangkan. Joe meraih tubuh kecil itu dan memeluknya, menggendongnya keluar kamar dan membaringkan di sofa. Kemudian menyalakan TV untuk mengalihkan perhatian anak lelaki itu. Benar saja, dalam hitungan menit Raffi sudah tersadar. Perhatiannya tertuju pada tayangan TV yang menampilkan film kartun favoritnya. Selama beberapa saat ia terdiam. Pandangannya berputar ke setiap sudut ruangan itu, memastikan bahwa tidak ada sang ayah di sana. Setelah tersadar sepenuhnya, Raffi menatap Om Bule yang setahunnya sebentar lagi akan menikahi ibunya. Om Joe jangan nikah sama ibu. Ya, nanti Om akan pukul ibu seperti ayah. Kasihan ibu selalu dipukul. Tak ada sahutan dari Joe. Yang ia lakukan hanya mendekap Raffi, mengusap punggungnya dengan lembut.